Tanpa pacaran, ini 10 cara menemukan jodoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan cinta, setiap orang memiliki caranya tersendiri. Ada yang sering gonta-ganti pacar dengan alasan agar menemukan orang yang tepat. Ada yang selalu setia dengan sang kekasih, dan ada pula yang memutuskan untuk tidak memilih pacaran. Pacaran dalam Islam memang dilarang karena dianggap sebagai aktivitas yang mendekati zina, dan Allah melarang keras akan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra. Selain itu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Allah telah menulis atas anak Adam baginya dari zina, maka pasti dia menemuinya. Zina kedua matanya adalah memandang, zina lisannya adalah perkataan, zina hatinya adalah berharap dan berangan-angan, dan itu semua dibenarkan dan didustakan oleh kemaluannya." Jelas, aktivitas pacaran dilarang oleh Islam karena dalam pacaran pasti ada aktivitas memandang, berbicara, berangan-angan, dan berharap dengan sang kekasih. Lalu, bagaimana cara mendapatkan jodoh tanpa pacaran? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Bahwa dalam mencari jodoh harus dengan usaha. Kalau jodoh tidak akan kemana, itu kata-kata yang indah, tapi harus ada usaha. Contoh, kita diberi air minum, lalu kemudian apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk kita? Iya, coba kalau kita tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulut kita cuma melihat saja sambil senyum. Masuk itu air ke mulut? Pasti tidak, harus ada usaha. Sebenarnya, berusaha atau tidak berusaha jodoh sudah Allah tetapkan, tapi kita tetaplah dianggap berbuat keliru. Bila kita tidak berusaha, yang dituntut oleh Allah dari kita adalah upaya, ikhtiar, dan niat baik. Jodoh tetap Allah yang menentukan. Dalam hal jodoh, rezeki dan takdir kita tidak berhak mengurusnya, tapi kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Dengan upaya yang benar dan niat yang bersih itulah kita akan diberi pahala. Hasilnya Allah yang menentukan. Berikut beberapa cara yang mungkin membantu Anda dalam mendekatkan jodoh menurut pandangan Islam. 1. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jodoh bagi kita. Hal pertama yang wajib Anda lakukan adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pasangan bagi diri kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran sebagai berikut, "Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat." Quran Surat Asy-Syura. Dengan meyakini hal tersebut, maka diharapkan Anda akan dijauhkan dari rasa putus asa karena masih belum bertemu dengan jodoh. Karena pada kenyataannya, banyak yang merasa tidak yakin dengan datangnya jodoh mereka dan pada akhirnya memutuskan untuk melajang seumur hidupnya. 2. Selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda tentang masalah doa, "Sesungguhnya Allah malu terhadap seseorang yang menadahkan tangannya berdoa meminta kebaikan kepadanya, kemudian menolaknya dalam keadaan hampa." Berbanyak berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengabaikan permintaan hambanya yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Terlebih lagi, hal yang diharapkan datang tersebut adalah hal yang akan membawa banyak kebaikan. 3. Rajin bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu cara dan hal yang dianjurkan bagi semua umat muslim. Bersedekah akan memberikan manfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Lagi pula, jika kita berkecukupan, maka kewajiban untuk berbagi akan semakin besar. Dengan sedekah, maka diharapkan bahwa segala urusan akan bisa dilancarkan, termasuk juga dalam urusan jodoh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda
Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. 4. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam upaya menjemput jodoh adalah dengan bergaul dengan banyak orang. Namun tentunya dalam Islam telah dijelaskan secara detail bagaimana adab bergaul itu sendiri. Bagi setiap muslim dianjurkan untuk bergaul bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena dari sinilah maka semua pintu kebaikan akan diberikan. Sebagaimana kutipan dalam hadis berikut yang berbunyi, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membuka diri. Bagaimana Anda akan mendapatkan teman, sahabat, kenalan atau bahkan jodoh? Jika Anda sendiri tidak membiarkan orang untuk lebih mengenal Anda secara personal. Selain karena menikah merupakan sebuah pertimbangan yang matang, hampir semua orang yang berjodoh dimulai dari tahap perkenalan, lalu kemudian membuka diri dan saling mengenal untuk menemukan kecocokan. Jika Anda tidak segera membuka diri, maka bagaimana Anda akan melewati prosesnya? 6. Memperbaiki akhlak. Setiap umat muslim atau muslimat pasti memiliki keinginan untuk memiliki jodoh yang soleh. Namun, jika tidak ada keinginan dari dalam diri untuk berubah ke arah lebih baik, maka hal tersebut mustahil akan terwujud. Memperbaiki diri juga merupakan salah satu upaya dalam menjemput jodoh. Seperti sebuah pepatah, jodohmu ialah cerminan dirimu. Hal senada juga diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur. 7. Rajin mengerjakan sholat wajib dan sunnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 4, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan mereka akan kembali kepadanya. Rajin menjalankan sholat wajib dan sunnah seperti sholat istikharah juga merupakan rangkaian usaha yang bisa dilakukan dalam menjemput jodoh. Karena bagaimanapun, sholat merupakan tiang agama. Dengan melakukan sholat 5 waktu setiap hari, maka Anda akan bisa memanjatkan doa sesering mungkin. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabaikan doa umatnya yang bersungguh-sungguh. 8. Meminta bantuan orang tua atau wali untuk dicarikan jodoh. Meminta bantuan orang tua atau wali atau orang soleh yang dipercaya juga menjadi salah satu cara dalam menjemput jodoh yang belum tiba. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya kelak, terutama mengenai pasangan. Karena itulah sangat tepat untuk meminta bantuan kepada mereka agar Anda bisa segera menemukan jodoh terbaik di dunia maupun akhirat. 9. Hindari pacaran. Jangan menyalahartikan bahwa salah satu cara menjemput jodoh dapat ditempuh dengan jalan pacaran. Hal tersebut salah, karena dalam Islam sama sekali tidak ada anjuran dan bahkan pacaran merupakan hal yang masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gaya berpacaran anak zaman sekarang lebih pada gaya pacaran yang mendekati zina. Karenanya, untuk menjemput jodoh dalam Islam tidak diperbolehkan melalui jalan pacaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.
atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran Surat An-Nur. 10. Jangan berputus asa. Ingatlah sebuah hadis qudsi berikut tentang pentingnya berbaik sangka kepada Allah. Aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Dan jika ia ingat padaku dalam jiwanya, maka aku pun mengingatnya dalam zatku. Dan jika ia ingat padaku di tempat ramai, aku pun mengingatnya di tempat ramai yang lebih baik daripadanya. Jika ia mendekat padaku sejengkal, aku pun mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, aku pun mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku pun akan datang kepadanya dengan berlari cepat. Hadis qudsi. Hadis tersebut menekankan bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Meskipun usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil, maka hendaknya tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka tidak akan membuat Anda kian terpuruk dan putus asa. 10 tips menyebut jodoh dalam Islam tentu harus menjadi upaya Anda dalam mengusahakan rahasia ilahi yang satu ini, terutama bagi Anda yang sedang berharap cemas akan datangnya jodoh dari Allah Subhanahu wa taala dalam upaya menggapai cinta menurut Islam. Karena bagaimanapun, salah satu penyempurna ibadah bagi umat muslim adalah dengan cara menikah seperti yang diterangkan dalam fikih pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat rahimakumullah, jangan lupa berbagi dengan cara men-share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.